Dalam surah dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam pasal 4 ayat yang ke-8. Di pasal ini, ayat ini saya akan lanjut sampai ayat 9. Saya bacakannya dalam terjemahan King James Indonesia. Ayat 8. Ia yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Masih kelanjutan ayat yang ke-7. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Ayat 9. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Sebab Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita beroleh hidup. Supaya kita boleh hidup melalui dia. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ini ayat 8 dan 9. Kita belajar di dua ayat ini adalah Allah adalah kasih. Bukan mengandung kasih. Bagi orang beriman saat kita bicara tentang kasih, maka sebenarnya kita sedang membicarakan tentang Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah tidak mengandung kasih. Atau Allah itu bersifat kasih. Tidak. Kasih itulah Allah itu sendiri. Kalau mengandung kasih itu seperti minuman beralkohol, mengandung kadar alkohol sekian persen, atau desinfektan mengandung alkohol 70%, ya. Itu kandungan, mengandung. Jadi kandungan ini bisa ditingkatkan, bisa diturunkan. Kadar alkoholnya 90%, bahkan 100% atau 60%, itu mengandung. Allah tidak mengandung kasih, sehingga tidak ada kasihnya Allah turun naik dalam diri Allah turun naik tidak ada. Allah itu kasih adanya. Kasih itulah Allah itu sendiri. Jadi kasih yang ada dalam dunia ini sangat berbeda dengan kasih Allah. Kasih dunia bercampur dengan dosa, cepat habis, bersyarat, mudah berubah, hanya sampai kubur. Kasih Allah itu suci adanya, tanpa batas, tanpa syarat, tak bisa berubah dan sampai kekal. Allah itu kasih adanya. Kasih itulah Allah itu sendiri. Jadi saya ulangi kalimat-kalimat ini supaya saudara ngerti. Saat kita bicara kasih, kita membicarakan tentang Allah. Allah menyatakan kasihnya dalam bentuk penciptaan dunia ini, saudaraku. Dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20. Sehingga orang yang merendahkan dirinya dan mengakui adanya Allah, mereka bisa menerima kasih Allah. Dia ngaku, iya, ada Allah dalam dunia ini. Ada Allah. Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat udara? Mengakui adanya Allah, bisa menerima kasih Allah. Jika manusia mengeraskan hatinya dan iblis, ditambah lagi iblis juga membutakan mata rohaninya, maka mereka tetap tidak mengasihi kasih Allah dalam hidupnya. Roma 1 ayat 21. Tak mau mengasihi. Kalau aku bisa sampai hidup sampai seperti saat ini karena aku kerja keras. Kenapa aku bernafas? Ya karena udara itu memang ada dalam dunia ini. H2O, ada ilmiahnya. Dunia kenapa kok ada? Ya karena ada teori Big Bang. Boom, ledakan besar sehingga terbentuklah semesta. Kenapa ada manusia? Karena ada teori Darwin. Manusia evolusi dari binatang, dari monyet. Nah, seperti itu, saudaraku. Itu tidak mengakui adanya Allah. Ateis dengan kata lain. Itu gak bisa menerima. Sayang sekali. Pandangan kita tentang kasih Allah itu tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Itu pandangan kita terhadap tentang kasih Allah. Seperti ilustrasi, saya punya ilustrasi di sini, bumi dengan matahari. Jarak bumi dengan matahari ini adalah 1 juta kilometer. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa matahari ini begitu kecil. Kalau kita siang-siang lihat ke atas, tapi jangan dilihat, nanti mata saudara bisa rusak. Matahari itu kecil, panasnya ya paling ya 30-35 derajat, sudah panas sih. Tapi kalau sama api kompor, panas mana? Ya panas api kompor. Tangan saudara taruh api kompor, jangan dipraktekkan. Ditaruh, ya bisa melepuh. Tapi kalau tangan saudara taruh di siang hari, diginikan aja, nggak melepuh, cuma gosong ya, kulit jadi rusak gitu ya saudaraku. Panasnya nggak sampai melebihi panasnya api kompor. Besarnya matahari juga
tidak sebesar bumi, saudara. Kelihatannya kecil matahari, kita bisa lihat begitu kecil. Kenapa? Karena jaraknya 1,5 juta kilometer. Karena dipandang dari bumi. Itulah orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka akan salah persepsi tentang Allah. Mulai dari kasihnya. Allah tuh benci sama saya. Allah tuh gak mengasihi saya. Allah tuh gak sayang sama saya. Gak ada Allah. Salah persepsi, saudara. Kuasanya Allah gak ada. Mana ada kesembuhan? Kalau aku minum obat baru sembuh. Kalau gak minum obat mati. Gak ada kesembuhan ilahi. Kuasanya. Kalau saya bisa punya uang miliaran karena saya kerja keras, bukan karena Allah, bukan karena Tuhan. Itu. Bahkan setiap firman-Nya dibantah. Bahkan keluar kata-kata jahat tentang Allah. Allah itu jahat, Allah itu pilih kasih, dan lain-lain. Salah persepsi tentang Allah. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. 1,5 juta kilometer bumi dengan matahari. Coba saudaraku, bumi didekatkan dengan matahari 1 meter saja, maka bumi tidak berarti apa-apa dibandingkan matahari. Saudara tahu volume matahari? Volume matahari ternyata mampu menampung sebanyak kurang lebih 109 bumi. Jadi bumi ini sebanyak 109 buah dikumpulkan itu baru jadi satu matahari. Saudara bisa baca di search di Google ilmu pengetahuan ini. Begitu besar matahari, bumi sangat kecil. Matahari terlihat begitu besar dan sangat panas. Bayangkan suhu permukaan matahari bisa mencapai kurang lebih 6.000 derajat. Bayangkan api kompor gak ada apa-apanya. Saudara bisa mati, saudara terbakar. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak akan salah sangka terhadap Allah. Mereka akan tahu bahwa Allah itu begitu dahsyat, begitu besar, kuasanya begitu dahsyat, mujizatnya, pertolongannya, kasihnya luar biasa. Kita, bagaimana kita, saudara? Apakah kita salah sangka, salah persepsi tentang kasih Allah atau tidak? Kalau kita salah persepsi, saudara, karena jarak kita terlalu jauh. Jarak kita terlalu jauh, saudaraku. Coba kalau kita dekatkan diri kepada Allah, sangat dekat, sangat intim. Kita gak akan salah persepsi tentang Allah. Apapun yang terjadi nampaknya buruk di mata kita, tapi kita gak salah persepsi tentang Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah sangat mengasihi kita. Selalu ada waktu mulai, ada waktu selesai setiap masalah itu. Dan di tengah-tengahnya Allah selalu standby menolong. Kita bisa berkata, selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Sekalipun dagingku habis lenyap, aku tetap mengasihi Allah. Tuh, kok bisa ngomong itu loh? Kok bisa keluar lagu seperti itu? Itu ayat firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Kok bisa Ayub berkata seperti itu? Karena dia dekat dengan Allah. Dia tahu. Aku tahu siapa Tuhanku. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita gak akan salah ngomong, gak akan salah berucap. Kita katakan, terima kasih Tuhan. Apa yang buruk nampak buruk di mata saya, tapi Engkau mereka-rekakan yang baik. Kejadian 50 ayat 20. Saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kasih Allah dicurahkan dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja mencurahkan kasih Allah. Roma 5 ayat 5. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, maka mereka tetap mengasihi, tetap memiliki sisa-sisa kemuliaan Allah.
sisa-sisa kasih Allah. Roma 3:23 dalam King James. Saya sudah terangkan di dalam video sebelumnya di ayat yang ke-7. Tapi akhirnya sisa-sisa kemuliaan Allah itu rusak oleh dosa. Nah, kita nggak pakai kasih manusiawi, kita pakai kasih ilahi. Kasih dari Allah ini yang dicurahkan, kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita ini, ayo kita mau salurkan kepada orang lain sehingga mereka, orang-orang di sekitar kita, bisa merasakan kasih Allah. Mereka mau rindu percaya kepada Tuhan Yesus dan terima kasih Allah, sehingga kita akan membentuk pasukan orang yang mengasihi Allah, sekelompok orang-orang betul-betul militan yang mengasihi Allah. Lalu siapa? Lalu hidup kita. Gak perlu kita, aku mau pergi ke Afrika mana. Ya kalau saudara memang mendapat sesuatu untuk pergi, oke lah. Tapi minimal sekitar kita bisa merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Saudaraku, kasih Allah atau kasih ini adalah langkah terakhir dalam tingkatan hidup kekristenan. Orang yang percaya itu punya iman. Kemudian mereka mulai menumbuhkan pengharapan. Dan yang terakhir, kasih. Hanya ada 3 yang terbesar: iman, harap, kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Kita harus mencapai tahap ini agar pertumbuhan rohani bisa mencapai Kristus. Kasih ini bicara tentang pertumbuhan hubungan sampai 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19. Apa artinya 1 tambah 1 sama dengan 1? Ini artinya suatu hubungan yang menjadi satu dengan Allah, manunggal dengan Allah. Kita menjadi satu dengan 3 pribadi Allah. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kita yang sudah menerima kasih Allah secara penuh ini terus bertumbuh sampai ukuran penuh seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13. Perwujudan kasih akan Allah ini terlihat pada sesuatu yang kelihatan, bukan sesuatu yang gak kelihatan, bukan hanya di ucapan. Apa perwujudan kasih Allah ini? Saya ngomong, aku mengasihi engkau Yesus, aku bisa nyanyi lagu-lagu rohani. Bukan itu perwujudannya. Perwujudannya adalah seberapa besar kasih yang kita salurkan kepada orang lain. Matius 5 ayat 20, Matius 25 ayat 40, 1 Yohanes 4 ayat 20. Berapa banyak yang kita salurkan? Jangan cuma ngomong doang kasih, mengasihi Allah, tapi benci kepada saudara-saudara. Itu bukan mengasihi Allah. Dipertanyakan apakah ada kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Ayo, ukuran kasih yang ada dalam hidup kita ini diukur melalui kasih yang kita berikan kepada orang lain. Bukan seberapa banyak yang kita terima dari Allah. Bukan itu yang diukur. 1 Yohanes 4 ayat 12. Yang diukur itu adalah seberapa banyak kasih yang kita bisa salurkan kepada orang lain. Itu yang diukur. Saudara bisa mengerti, saudara, di ayat yang ke-7-8 ini, saudara. Ayat yang ke-8 dan 9 ini, saudara. Juga ayat 7 terus bersambung tentang kasih. Ayat ke-9 ini adalah puncak pernyataan kasih Allah saat dia rela merelakan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi sekarang kita yang percaya Tuhan Yesus hidup melalui Kristus. Istilah lainnya itu hidup di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sudah dijelaskan ya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Jadi ada satu kesinambungan antara ayat dalam surat-surat 1 Yohanes ini, saudaraku. Jadi ayat yang ke-8, ia yang tidak mengasihi Allah tidak mengenal Allah, gak punya persekutuan dengan Allah, salah persepsi dengan Allah karena jaraknya terlalu jauh. Coba didekatkan, maka kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu dahsyat. Allah adalah kasih. Pelajaran yang kedua, tidak mengandung kasih. Jadi sumber kasih siapa? Allah itu sendiri. Pelajaran yang ketiga, di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Apa perwujudan kasih Allah?
putra tunggalnya. Dia rela menyerahkan putra tunggalnya sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perwujudan kasih Allah itu bukan hanya di ucapan, tapi di dalam tindakan. Demikian juga kita. Seberapa besar kasih Allah dalam hidup kita diukur dari seberapa banyak kita mengasihi orang lain. Ini, kalau kita bisa mengasihi orang lain, melimpahkan pengampunan, melimpahkan kasih, sebesar itulah kasih Allah dalam hidup kita. Jadi bukan, aku bisa menyanyi lagu rohani 100 lagu, berarti kasih Allah dalam hidup saya ini begitu besar. Tidak. Kalau saudara ada kebencian, walaupun saudara nyanyi 1000 lagu pun, dipertanyakan kasih Allah dalam hidup saudara. Pastikan perwujudan kasih Allah adalah seberapa banyak yang kita salurkan kepada orang lain. Ini saudaraku ayat yang ke-8 dan ke-9. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.